Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa hari ini? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan, yaitu materi dan pembelajaran IPA di SD. Sebelum kita mengawali perkuliahan, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Robbi jidni ilman, warjukni fahman, waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Baik, modul 2 yaitu tentang model-model pembelajaran IPA. Ya. Kegiatan belajar satunya yaitu tentang konstruktivisme dalam pembelajaran IPA. Kompetensi umum yang harus dikuasai oleh mahasiswa setelah mempelajari modul ini adalah mahasiswa dapat menggunakan konstruktivis yang diterapkan pada pembelajaran IPA melalui model-model pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Sedangkan kompetensi khususnya adalah 1. Menjabarkan definisi mengajar menurut pandangan konstruktivis. 2. Menjelaskan peran guru dalam pandangan IPA menurut pandangan konstruktivis. Sebelum kita mengawali atau melanjutkan lebih jauh tentang materi-materi yang akan kita bahas, saya ingin mengetes dulu ya mahasiswa terkait dengan apakah ada perbedaan antara mengajar dan mendidik. Kita lihat bahwa perbedaan mengajar dan mendidik, yang pertama mengajar ini ilmu hal. Ilmu hal ini adalah segala macam ilmu disampaikan. Ya. Sedangkan mendidik adalah ilmu amal. Ilmu yang berkaitan dengan pengamalan begitu ya. Yang kedua, mengajar bersifat penyampaian pengetahuan. Transfer ilmu begitu atau transformasi ilmu. Sedangkan mendidik bersifat penanaman nilai, membentuk moral dan kepribadian, membentuk karakter, ya, membentuk siswa-siswa yang berakhlakul karimah. Jadi dalam mendidik ini disampai kita menyampaikan pengetahuan, juga mendidik, membentuk moral kepribadian siswa, bukan hanya semata-mata menyampaikan ilmu saja. Kemudian mendidik dan mengajar, apakah ada persamaan? Kalau ada persamaannya itu apa? Coba kita lihat. Ya. Mendidik dan mengajar sama-sama memiliki tujuan yang sama. Ya. Tujuannya apa? Ya. Meningkatkan hasil belajar siswa, sama. Ya, mencapai target atau kompetensi yang dapat dikuasai oleh siswa, sama. Kemudian juga mengikat 3 unsur yang sama, yakni ada guru, ada siswa, ada materi ajar. Tidak mungkin terjadinya proses belajar mengajar tanpa ada guru, ya, cuman ada peserta didik. Begitupun hanya ada peserta didik tanpa ada guru. Walaupun hadir dua-duanya, tanpa adanya materi ajar, apa yang mau disampaikan. Ini persamaannya. Berikutnya ada 2 kutub belajar dalam pendidikan. Yang pertama konstruktivisme, dan yang kedua adalah tabula rasa. Untuk lebih lanjut, mari kita simak. Konstruktivisme dalam pembelajaran IPA. Konstruktivisme adalah
salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi, bentukan kita sendiri. Atau konstruktivisme dalam pembelajaran IPA adalah model pembelajaran yang dirancang, yang didesain, yang mengharuskan terjadinya proses belajar peserta didik yang proaktif. Jadi mengedepankan keaktifan, keikutsertaan peserta didik. Apa sih tujuan model pembelajaran konstruktivisme? Yang pertama, adanya motivasi untuk siswa belajar. Yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Berikutnya, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri atau membangun pengetahuannya sendiri. Dan yang ketiga, lebih menekankan pada proses belajar. Bagaimana belajar itu dialami. Bukan tujuan utama pada hasil. Tapi bagaimana prosesnya. Ya, biasanya usaha tidak mengkhianati hasil. Proses tidak mengkhianati hasil. Begitu. Prosesnya bagus, signifikan. Hasilnya juga bagus. Prosesnya jelek, hasilnya juga signifikan, jelek. Ya. Tapi ada mungkin yang terjadi, cuman tidak banyak. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran konstruktivisme. Kelebihan atau keunggulannya adalah memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa atau rancangan kegiatan disesuaikan dengan gagasan awal siswa agar siswa memperluas pengetahuan mereka. Kelemahannya apa sih? Proses belajarnya di mana peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Ya. Karena apa? Karena tadi mayoritas atau dominan siswa. Jadi guru hanya sedikit sekali, paling hanya sebagai fasilitator, pembimbing, pengarah, penuntun. Ya, tapi kita tidak berkecil hati. Walaupun peran kita kecil di situ, tetapi kita juga dalam rangka bagaimana memotivasi siswa atau mengaktifkan siswa pada pembelajaran. Next. Tabula rasa. Menurut rujukan tabula rasa, siswa diibaratkan sebagai kertas putih yang dapat ditulisi apa saja oleh gurunya. Atau ibarat wadah kosong atau gelas kosong yang dapat diisi apa saja oleh gurunya. Atau gelas kosong yang dapat diisi oleh air apa saja oleh pengisinya. Ya, ironis ini. Berarti siswa pasif, autis, diam begitu. Dan memiliki keterbatasan dalam belajar. Karena apa? Dia tidak berkembang. Kalau ukuran sekarang dia tidak merdeka belajar. Ya. Hanya mengandalkan apa yang diberikan oleh guru. Ya. Tidak luas begitu, tidak universal. Makanya tadi ada kutub konstruktivisme, kemudian juga ada kutub tabula rasa. Struktur kognitif. Struktur kognitif seseorang pada suatu saat meliputi segala sesuatu yang telah dipelajari oleh seseorang. Ya. Dikutip dari Ausubel dalam Klaus Meyer 1994. Hasil belajar dikategorikan informasi verbal mengenai satu, keterampilan atau skill. Yang kedua, tentang konsep, prinsip, struktur, atau pengetahuan. Yang ketiga, tentang penggolongan, tentang taksonomi,
pengklasifikasian, dan keterampilan memecahkan masalah atau problem solving. Nah, yang keempat, mengatur strategi belajar dan mengingat. Yang kelima, melibatkan image, simbol, makna, gambar, kode, ya, huruf, angka di sini. Itu yang menjadi struktur kognitifnya. Berikutnya adalah konsep dan konsepsi. Konsep itu identik dengan umum atau diumumkan berdasarkan kesepakatan, kemupakatan, persetujuan. Sedangkan konsepsi ini khusus, spesifik dan individual. Nah, berarti konsep suatu abstraksi yang mewakili satu kelas objek, kejadian, kegiatan, peristiwa, kasus, atau hubungan konsep abstraksi yang berdasarkan pengalaman atau experience. Nah, konsepsi menerima bagaimana konsepsi seseorang terhadap sesuatu. Dalam hal ini, tiada lain adalah konsep. Nah, coba kita lihat nih. Kita lihat tentang pandangan konstruktivisme dalam belajar IPA atau tentang belajar IPA. 1. Memberikan kesempatan pada siswa. Diberikan kebebasan, kesempatan yang seluas-luasnya pada siswa. Memberikan pengalaman yang berhubungan dengan gagasan atau ide. Kesempatan untuk berpikir tentang pengalaman. Berikutnya, kesempatan siswa untuk mencoba gagasan. Selanjutnya, kesempatan siswa memikirkan perubahan atas gagasan. Dan berikutnya adalah memberikan lingkungan belajar yang kondusif, yang nyaman, yang comfortable, yang kira-kira itu disukai oleh siswa pada saat belajar. Pentingnya konteks. Dengan konteks ini bahwa terkait dengan konsepsi, yaitu anak merasa tidak puas dengan gagasan yang dimiliki. Bagus. Ya. Kalau tidak puas berarti nanti dia mencari, searching, mengembangkan curiosity, rasa ingin tahu yang positif. Tidak cukup dengan apa yang diberikan. Ya. Karena jujur, untuk sekarang anak-anak ini kadang-kadang lebih cepat tahu dibandingkan dengan gurunya. Ya, karena pada era digital ini. Berikutnya, gagasan baru harus dapat dimengerti. 3. Konsepsi yang baru harus logis, masuk akal, diterima akal. Mungkin juga mengandung bukti dan fakta. Yang keempat, konsepsi yang baru harus dapat memberikan suatu kegunaan, manfaat atau utility. Lanjut. Model-model pembelajaran untuk perubahan konsepsi. Hal yang ditekankan pada konstruktivisme. 1. Peran aktif siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan secara bermakna. Yang kedua, pentingnya membuat kaitan antar gagasan oleh siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan atau knowledge. Berikutnya, penguatan fase-fase pada konstruktivisme. Nah, jadi ada 3 fase ya yang menggolongkan penguatan-penguatan pada konstruktivisme ketika siswa melakukan pembelajaran. 1. Fase eksplorasi. 2. Fase klarifikasi. Dan 3. Fase aplikasi. Pada fase eksplorasi, guru memancing, guru memotivasi pengetahuan awal siswa mengenai materi yang akan dipelajari pada saat itu. Pada fase klarifikasi, informasi berupa pengetahuan awal
diperdalam agar bisa menambah pengetahuan siswa mengenai materi yang dipelajari. Kemudian untuk fase aplikasi, guru mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dipelajari agar bisa mengetahui apakah planning sesuai dengan pelaksanaan atau tidak. Ya. Nah, berikutnya saya contohkan model pembelajaran konstruktivisme. Ya. Misal model untuk pembelajaran tentang cacing tanah. Ya. Pada konsep IPA melalui 3 fase pembelajaran konstruktivisme. Pada fase eksplorasi, yaitu diperlihatkan tanah berisi cacing dan diajukan beberapa pertanyaan. Misalnya, apa yang kamu ketahui tentang cacing tanah? Kita sedang mengeksplor, sedang melempar pertanyaan. Kemungkinan jawaban akan muncul dari siswa dan semua itu ditampung. Ditulis di whiteboard jika perlu. Jangan ada yang dicemoohkan, jangan ada yang diketawakan. Jangan dibully apa yang diutarakan oleh siswa. Tetapi kita hargai, kita berikan reward, kita berikan acungan jempol, kita katakan good dan lain sebagainya. Ya. Ini di sini ada gambar cacing. Mungkin saja tadi apa yang Anda ketahui tentang cacing, misalnya mungkin saja cacing hewan yang tidak berkaki, bisa. Catat. Cacing hewan yang tidak diketahui kepala dan ekornya atau sukar menentukan ekor dan kepalanya. Catat. Cacing menyuburkan tanah. Catat. Mungkin ada lagi siswa yang nyeletuk bahwa cacing itu ketika orang tua ada yang sakit anaknya, kemudian diberikan misalnya cacing yang telah direbus airnya, bisa dicatat juga gitu. Karena mungkin ada manfaatnya. Bisa menurunkan panas dan lain sebagainya begitu ya. Nah, jadi di sini nanti tentang cacing ditulis dari mulai tidak punya kaki ya, kemudian sampai kemana nanti dan seterusnya di sini ditayangkan ya. Gitu. Jadi kemungkinan jawaban lain dengan cara memancing, dengan cara memotivasi siswa akan menjelaskan, siswa akan berargumen ya. Siswa akan ikut urun rembuk dalam kaitannya dengan apa yang Anda ketahui tentang cacing. Karena memang cacingnya ada gitu. Kemudian juga tanahnya ada. Lihat langsung. Ya. Lanjut. Siswa diberikan kesempatan untuk memeriksa keadaan yang sesungguhnya. Dan beri kesempatan untuk merumuskan hal-hal yang tidak sesuai dengan jawaban mereka semula. Ya. Diberikan kesempatan untuk memeriksa, untuk menganalisis, untuk mengidentifikasi. Ya. Kemudian juga ada jawaban-jawaban yang tidak pas, ya bisa kita hilangkan gitu kan. Misalnya ketika siswa ada yang menjawab bahwa cacing di situ misalnya mengandung bisa begitu ya. Atau cacing di sana misalnya memiliki gigi. Nah, itu kan pendapat yang salah, kita keluarkan ya, kita pisahkan begitu dan kita jelaskan, berikan pengertian kepada siswa. Ya, karena makin banyak siswa, tapi berbagai kemungkinan jawaban itu akan muncul, baik yang benar ataupun yang salah, baik yang tepat ataupun yang tidak tepat. Begitu. Kemudian fase klarifikasi, guru memperkenalkan macam-macam cacing dan spesifikasinya. Ya, kan cacing itu banyak, bukan hanya cacing tanah. Ada cacing kremi, cacing gelang, pipih, pita, tambang. Ya, kemudian juga tadi cacing tanah. Nah, berikutnya nanti siswa merumuskan kembali pengetahuan mereka tentang cacing tanah. Dirumuskan, dibicarakan kembali, didiskusikan kembali. Nah, berikutnya guru memberikan masalah berupa pemilihan cacing yang cocok untuk dikembangbiakan. Terutama tadi cacing tanah. Ya. Nah, kalau cocok untuk dikembangbiakan berarti di sini cacing memiliki manfaat. Ya, memiliki kegunaan. Ya. Buat apa dikembangbiakan kalau tidak ada kegunaan? Hanya menebarkan penyakit. Tapi kalau ada kegunaannya, ya dikembangbiakan kan ada keuntungannya. Ada potensi untuk kewirausahaan. Ada. Ya. Barangkali juga ada potensi untuk membuka lapangan pekerjaan yang ujung-ujungnya kan menghasilkan rupiah. Begitu, ya. Lanjut.
Guru juga mempertegas nanti terkait dengan ada 3 jenis cacing tanah yang potensial dibudidayakan. Cacing tanah jenis Veretima, cacing tanah jenis Verionik, cacing tanah jenis Lumricus. Nah, nanti kegunaannya kemana gitu ya? Mana yang perlu dibudidayakan, mana yang perlu dikembangbiakan. Nah, setelah menerima penjelasan guru, nanti siswa mendiskusikan secara kelompok dan merencanakan penyelidikan. Dilanjut dengan siswa melakukan penyelidikan untuk menguji rencana. Bisa jadi kalau misalnya sekolahnya memiliki kebun sekolah, kemudian di belakang tanahnya subur, ya untuk penyelidikan tinggal kita bawa cangkul, 1 cangkul, 2 cangkul, biasanya keluar cacing tanah tadi. Tinggal nanti ini jenis cacing tanah apa, kegunaannya untuk apa. Nah, semua siswa melihat, semua siswa mengalami di situ nanti. Berikutnya mencari tambahan rujukan manfaat cacing tanah dulu dan sekarang. Ya kalau dulu itu digunakan untuk apa, kemudian sekarang untuk apa, ya dibuat compare saja di situ, dibuat perbandingan. Apa sih manfaat cacing? Begitu, ya. Nah, kalau memang bermanfaat, ya kalau kita lihat bermanfaat, coba kita lihat manfaatnya itu apa gitu. Di sini saya ambil dari Google 8 manfaat cacing tanah bagi kesehatan. Tak hanya sebagai obat tipes atau tipus. 1. Imunologi perlindungan terhadap penyakit. Pahami pentingnya menjaga sistem imun anak, kekebalan anak. 2. Mengobati penyakit tipus atau tipes. 3. Mengatasi diare. 4. Mengatasi peradangan. 5. Mengatasi gangguan pembuluh darah. 6. Memberikan energi atau meningkatkan stamina. 7. Mengatasi konstipasi. Dan 8. Sebagai anti tumor. Bisa menangkal tumor. Wow, luar biasa manfaatnya. Sangat bermanfaat, maka layak untuk dibudidayakan dan dicari manfaatnya dan diternak begitu ya. Di samping juga membuka lapangan pekerjaan atau cenderung untuk memiliki potensi kewirausahaan. Fase aplikasinya, secara berkelompok siswa melaporkan hasilnya. Dilanjutkan penyajian oleh wakil kelompok dalam diskusi kelas. Nah, nanti di situ merumuskan secara bersama-sama dalam kelompok atau dengan guru dan membuat sebuah rekomendasi bagi peternak pemula yang ingin beternak cacing tanah. Gitu loh. Berikutnya secara individu, siswa membuat tulisan tentang kehidupan jenis cacing tertentu sesuai hasil pengamatan. Ya, diceritakan saja nanti siswa. Membuat laporan, membuat tulisan, ya kayak model tulisan mengarang itu esai begitu. Ceritakan dari mulai mengolah cacing, beternak cacing, sampai kepada cacing bisa mengobati atau menyembuhkan penyakit tertentu. Bebas di sini siswa, diberikan kebebasan oleh kita. Diberikan sebuah cara ataupun kesempatan untuk menuangkan ide-ide, ya, untuk membuat tulisan-tulisan tadi. Baru nanti kita melakukan pengoreksian. Nah, bisa dilihat ini ada ternak cacing ya. Tadinya kita menyangka bahwa cacing itu diternak buat apaan gitu, buat apa. Tapi setelah kita lihat di sini beberapa tempat diatur ya, kemudian juga pakai rak-rak seperti ini. Kemudian diberikan makanan barangkali ya. Kemudian juga diawasi, kemudian juga dilihat ya. Kemudian juga dirawat sehingga nanti akan menghasilkan cacing yang siap untuk produksi dengan berbagai kegunaan tadi. Ya. Nah, demikian Sukron. Terima kasih. Nah, baiklah kita sebelum kita akhiri ya perkuliahan ini, kita berdoa dulu, yaitu doa sesudah belajar atau doa sesudah tutorial. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warjuknat tiba'ahu wa arinal batila bathilan warjuknas tinabahu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya,
dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.